Cerpen Dompet, karya Y. Edward Horace S. Pak, tolong Pak, hanya Bapak yang bisa bantu. Ini harus diselesaikan malam ini juga. Seperti suara sirene meraung-raung memecah keheningan malam, tepat pukul 8 ketika orang-orang bersiap hendak tidur mengakhiri hari, seorang janda tua tergopoh-gopoh berlari, mengomel ngelantur tidak karuan, menggedor pintu rumah seorang bapak yang paling dihormati di kompleks perumahan itu. Beberapa lampu tetangga yang sudah mati tiba-tiba menyala. Pak, tolong Pak, tolong saya Pak. Dengan mata seperempat watt yang sebentar lagi jeglek, Pak RT membuka pintu. Sebagai yang diberi kepercayaan mengayomi warga dan dituakan di situ, sudah seyogianya Pak RT tetap melayani kapanpun tanpa memandang kondisi. Ada apa, Bu? Sudah malam ini. Apa yang bisa saya bantu? Ibu tidak perlu teriak-teriak seperti itu. Dompet saya hilang, Pak. Apa? Dompet? Iya, Pak. Dompet saya hilang. Kapan hilangnya? Tadi pagi, Pak. Tadi pagi. Istri Pak RT yang mendengar kericuhan itu lekas terbangun. Masih berdaster, dia menguping pembicaraan di balik pintu. Siapa yang mencuri? Kalau saya tahu, saya tidak kesini, Pak. Bukan itu maksud saya. Siapa saja yang ke rumah ibu seharian ini? Maksud Bapak? Ya, kemungkinan besarlah mereka yang mencuri. Seharian itu, janda tua yang karena keterbatasan usia sudah tidak bisa melakukan banyak hal, hanya berdiam di rumah. Rumahnya tidak lebar, tetapi memanjang ke belakang. Dia tinggal sendiri di rumah yang terdiri dari teras, ruang tengah, dan kamar belakang bersebelahan dengan dapur. Anak-anaknya sudah berkeluarga di kota seberang. Pagi tadi, janda itu meletakkan begitu saja dompetnya di atas meja di ruang tengah bersama dengan koran-koran yang biasa menjadi bahan bacaannya untuk kemudian digosipkan sembari menikmati pisang goreng dan secangkir teh hangat. Oh, tamu saya 3, Pak. Yupaijan, Pusulenco, dan Kang Maido. Katanya sembari mengelus-ngelus rambutnya yang beruban banyak itu. Dia berusaha keras melawan ingatannya yang mulai parah terkena penyakit lupa. Oh, begitu. Baik, saya panggil mereka. Ibu tunggu sini. Saat pukul 9, Pak RT bersama 3 orang itu yang juga warga kompleks perumahan sudah duduk bersebelahan di ruang tamu rumah Pak RT. Ngaku kamu kan yang ambil dompet saya? Janda itu menunjuk-nunjuk Yupaijan, matanya melotot hendak keluar. Bukan saya, Bu. Buat apa saya ambil dompet Ibu? Yupaijan yang umurnya 6 tahun lebih muda dibanding janda itu membela diri. Saya akan bayar utang itu, Yu. Pasti. Kamu gak percaya? Yupaijan menghela napas. Sebetulnya dia geram dengan sifat janda itu yang suka berhutang ketika membeli sayur darinya. Apalagi saat menawar tidak tanggung-tanggung. Dia pikir dua sayur dari pasar ke kompleks sudah pakai ongkos. Dia pikir saya tidak menderita karena harga cabai naik, bawang putih naik, tomat naik. Tega-teganya dia menawar sampai saya tidak dapat untung. Tenang sendiri saja kalau begitu. Pagi tadi, masih teringat jelas oleh Yupaijan bagaimana janda itu membolak-balik kangkung dan melempar begitu saja tanpa sopan di depannya. Memilih-milih bawang putih yang baik dan sedikit mengejek ketika ada yang busuk. Tomat yang tidak jadi dibelinya pun jadi berantakan seusai dipegang-pegang. Saya cuma masuk teras, Bu. Ibu lihat sendiri kan, saya tidak masuk ruang tengah. Tapi kan bisa saja Yupaijan masuk ketika saya ke dapur.
Yupaijan masuk diam-diam lalu mencuri dompet saya. Astaga, Yupaijan mengelus dada. Ia tidak habis pikir orang yang sudah merugikannya menuduhnya sembarangan. Apakah ia tidak berkaca dan tidak punya malu? Memang urusan dompet bisa membutakan segalanya. Atau jangan-jangan Bu Sulenco ya yang mencuri dompet saya? Ibu kan seharian di ruang tengah? Bukan saya, Bu. Benar. Suara Bu Sulenco terdengar perlahan terbata-bata. Apa gara-gara ibu tidak suka pendapat saya mendukung Bu Narimo menjadi kepala desa, terus ibu mengambil dompet saya? Ya ampun, Bu. Tega sekali. Ibu menuduh saya seperti itu. Bu Sulenco dengan kacamata tebalnya sudah terkenal sebagai teman bergosip janda itu. Setiap kemana saja, mereka sering ditemukan berdua bak suami istri. Beberapa ibu tidak suka berkumpul dengan mereka. Apalagi, janda itu menjadi tim sukses Bu Narimo sebagai kepala desa. Yang nyata-nyatanya, Bu Narimo hanyalah pendatang baru di desa itu. Dan saingannya, Bu Laksono adalah adik kandung Bu Sulenco. Seharian sempat mereka bersih tegang. Biasanya mereka akan makan siang bersama selesai ngobrol. Tetapi siang itu, Bu Sulenco pulang cepat-cepat ketika janda itu sedang di toilet. Mana tahu ibu ngambil saat saya di toilet. Astaga, ibu jahat sekali. Buat apa saya mencuri dompet ibu? Saya sudah kaya. Saya tidak butuh uang ibu. Dompet itu sangat disayangi janda itu. Berwarna biru berbahan kulit dengan luas 20 x 10 cm persegi. Dompet itu terlalu penting. Dalamnya terdiri dari 3 saku, yang masing-masing dipisahkan sebuah sekat. Saku pertama berisi foto anak-anak dan cucu-cucunya. Wajah mendiang suaminya pun masih tersimpan di sana. Terkadang, bila rindu datang, dipandangnya kenangan-kenangan manis dari foto itu. Di saku kedua, tertumpuk uang bulanan pensiun jandanya. Dia tidak percaya bank. Setiap bulan, dia tarik seluruh uang pensiunnya dan disimpan di sana. Gara-gara itu, dompet itu terlihat sangat tebal. Resletingnya hampir rusak. Sementara saku ketiga dipenuhi bon-bon utang yang belum dibayar. Mulai cicilan panci, tagihan listrik, sampai utang sayur Yupaijan. Pasti kamu, Kang Maido, ya kan? Ngaku kamu. Balas dendam kan karena saya tidak setuju kamu menikah dengan anak saya? Suara janda itu semakin keras. Dia membentak. Pemuda berbadan tegap dan berkulit coklat yang seharian itu mampir membetulkan leding dekat dapur hanya setengah jam, rasa terhina. Belum lupa deritanya. Bagaimana ibu dari wanita yang disukainya itu, yang sekarang sudah menikah dengan sahabatnya, memarah-marahinya karena melihat dia belum bekerja tetapi sudah berani meminang anak orang. Bukan saya, Bu. Ibu jangan ungkit-ungkit masa lalu. Semakin malam, percakapan itu semakin panas. Beberapa tetangga berdatangan ingin melihat apa yang terjadi. Sebagian berusaha menengahi, sebagian hanya tersenyum. Ya, entah kenapa beberapa orang ada yang suka dengan keributan, sampai-sampai mengabadikan. Sudah malam ini, tidak enak dengan tetangga. Kita lanjut saja besok. Besok saya ke rumah ibu. Bila perlu, untuk makan nanti, dari kas RT saya pinjamkan. Dompet. Oh, dompet. Ketika isi dompet tidak ada, orang-orang selalu kelimpungan mempertahankan kehidupan di era sekarang yang segalanya butuh uang. Ketika isi dompet segitu-gitu saja, harga kebutuhan merangkak naik. Adakah yang lebih harus dilakukan selain bekerja keras menambah isinya meskipun lewat tindak kejahatan? Kalau isi dompet berlimpah, tidak jarang pula kelabakan mengelola sehingga sembarangan belanja dan tidak memikirkan masa tua.
Bersama tetangga sebelahnya, janda itu diantar pulang. Di rumah, di atas tempat tidur, tepatnya di atas bantal kesayangannya yang sedikit terangkat, janda itu masih saja mengomel, ngelantur tidak karuan. Dalam pikirannya, terbayang-bayang bagaimana dia harus memenuhi kebutuhan makan besok. Bagaimana dia harus bercerita kepada anak-anaknya tentang tanggung jawab atas uang yang sudah diterimanya baru kemarin. Bagaimana pula dia membayar tagihan arisan paling lambat lusa. Pertanyaan-pertanyaan itu terus berkelebatan. Kepalanya digeser ke kanan, ke kiri, sepanjang malam suram itu. Tidak ada ketenangan dan tidur nyenyak barang sekejap mata. Meski dompetnya telah ada, janda itu juga masih sembarangan menyimpannya.